Kalau kita lihat aurat perempuan itu sendiri Pak Ustadz, aurat perempuan itu kan seluruh tubuh kecuali wajah dengan telapak tangan tuh Pak Ustadz. Tapi Benar. kan ada kalau sesama perempuan itu ada batasan-batasan auratnya juga nih Pak Ustadz. Iya. Ya artinya nggak seluruh tubuhnya, ada beberapa bagian tubuh yang boleh perlihatkan. Bagaimana dengan laki-laki nih Pak Ustadz? Apakah seperti itu juga misalkan kalau dia di luar ya auratnya dari pusat sampai lutut gitu. Tapi kalau sama laki-laki lain mungkin naik sedikit dia sampai ke paha sedikit gitu. Apakah itu tidak dimaklumi Ustaz? Ini kan sama-sama laki-laki semua nih Pak Ustaz. Iya. Yang penting kan tugu monas gak dinampakkan gitu Ustaz. Iya, memang laki-laki memang lebih ringan untuk permasalahan aurat ya. Artinya lebih lebih luas dia. Maksudnya dia antara pusar atau di atas di bawah pusar dan di atas lutut itu yang menjadi auratnya. Sehingga kalau misalnya lututnya masih nampak atau pahanya nampak sedikit, itu masih lebih ringan kita katakan. Tapi dalam perkara pakaian yang digunakan oleh seorang dai dibandingkan dengan yang digunakan oleh orang yang bukan dai atau orang awam, idealnya atau etikanya memang harus dijaga gitu. Kita nggak bisa hanya membandingkan itu atau melaksanakan sesuatu itu berdasarkan hukum. Yang penting ini boleh, seperti sehingga apa semuanya mau memakai demikian. Nah, kita khawatirnya seseorang ketika memakai itu jadi keributan, jadi masalah oleh orang-orang awam yang memang itu dia tidak mengetahui itu atau dia mempermasalahkan itu. Kan itu nanti yang akan menjadi masalah dia. Di mana orang-orang mempertanyakan penampilan seorang ustadz seperti itu. Ya, padahal apa? Padahal hukumnya bisa saja itu adalah mubah gitu. Tapi karena dipakai di khalayak umum, kemudian itu direkam, kemudian itu disebarkan oleh orang-orang, sehingga dia berdampak kepada apa yang dianut dari pemahaman seorang ustadz tadi itu. Pada asalnya, ya kalau kita klasifikasikan seperti itu, ya dia bisa boleh, bisa makruh seperti itu, bahkan bisa menjadi haram berdasarkan konteks dia menggunakan itu. Nah, jadi harus nggak bisa semuanya harus dilihat. Oh ini boleh seperti itu, sehingga kapanpun dan dimanapun dia memakai itu boleh. Jangan. Ini dia yang berbahaya tadi itu. Maka Islam itu kan dia harus melihat maslahat-maslahat tadi. Misal maslahat kehormatannya seorang ustadz. Kalau misalnya ada satu perbuatan atau satu busana yang dipakai oleh seorang dai itu menurunkan merusak maslahat dia atau merusak kehormatan dia, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Walaupun secara hukum terkadang itu adalah mubah ataupun makruh. Allahu taala alam.